Kayak lagi Kalsel itu ada singkatannya, loh ya. Apa itu, Pak? Kalian selamat, saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita ini adalah penjaga kesehatan sinyal. Kuliner di Kalimantan Selatan itu tidak ada yang enak. Apa? Sangat enak Oh misalnya iya. itu. Apa Pak yang khas di sana, Pak, yang Kalimantan? Halo Sobat Indonesia, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berin Fridiari dapat menjumpai Anda semua. Dan kali ini saya mengundang salah satu tamu yang hebat, inspirasi dari jauh nih. Di daerahnya tuh terkenal dengan pantun. Untuk itu saya izin mau pantun dulu. Pantunnya begini ya, scrolling gadget sambil ngopi. Update story di pagi hari. Selamat datang Pak Muhammad Muslim kami. Ya, Kadis Kominfo yang menginspirasi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ngomong cakep dong tadi Pak harusnya Pak. Ya, sangat cakep. Oh iya, sangat cakep ya. Terima kasih Bapak. Cakep. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, ini lagi di Jakarta sudah berapa hari nih Pak? Baru 2 hari. Nah, Pak Muslim ini hadir di Jakarta ini dalam rangka baru saja mendapatkan penghargaan ya Pak ya. Luar biasa sekali ini. Kalau boleh dibacakan ini penghargaannya adalah dari 3 penghargaan itu adalah Top Digital Implementation 2024, Bintang 4 sangat baik, ya Top Leader on Digital Implementation dan Top Digital Awards 2024 on Dedicated Internet Network Smart. Wah. Ini adalah hasil kerja semua kepala SKPD dan tentu lagi tim teknisnya ini kan ada di Diskominfo. Mereka secara berkolaborasi, berintegrasi, mengoptimalkan itu. Ya, inilah upaya yang sekarang sedang dilakukan. Sedang dan terus akan dilakukan. Insya Allah nanti akan dilakukan. Di bawah pemimpinan Pak Muslim ini. Tadi Bapak bilang adalah terkait dengan bagaimana berkolaborasi. Ini kalau di sini ada catatan saya bahwa adanya penguatan komitmen bersama dengan 13 kabupaten kota, ya kan? Nah, bagaimana sebenarnya keamanan data, kemudian integrasi antar daerahnya, terus melihat seperti itu, aspirasi masyarakat itu bagaimana Pak? Komitmen itu ditandai dengan adanya MOU antara gubernur dengan para bupati wali kota. Kebetulan di Kalimantan Selatan itu ada 2 kota dengan 11 kabupaten. Jadi 13. Kemudian kita lakukan PKS. Jadi perjanjian kerjasama antar kepala dinas Kominfo untuk melakukan bagaimana semua sistem informasi yang ada itu dikawal dalam satu tim keamanan yang kita sebut CISET itu. Ya. Nah, alhamdulillah Kalimantan Selatan mungkin yang kedua setelah Yogyakarta seluruh kabupaten kotanya. Nah, kalau kami itu betul 13 kabupaten kota, jadi lebih banyak sebenarnya dari yang. Nah, ini semua sudah dibentuk tim tadi. Nah, tim tadi ini merupakan tim respon tanggapnya terhadap kemungkinan ada anomali, adanya hack, adanya pembobolan dan lain sebagainya. Sehingga melibatkan banyak pihak. Baik itu tim itu dari akademisi yang kemudian polisian dan lain sebagainya masuk dalam tim itu di 13 kabupaten kota. Jadi masyarakat kita kan peduli terkait itu. Jadi kalau misalnya data-data yang ada di pusat data kita, kemudian keamanan dan lain sebagainya, siap enggak pemerintah dalam hal ini? Nah, kita membangun komitmen itu. Masyarakat kan minta bahwa sistem informasi yang ada itu dikawal keamanannya. Nah, dan ini terkonek dan terkawal oleh Badan Siber BSSN. Nah, dan kita dapat dukungan yang luar biasa ya, Pak. Baik dari pimpinan tertingginya dari BSSN, bahkan mengirim kemarin setingkat deputinya untuk memberikan penguatan ya dalam konteks meningkatkan kompetensi itu. PSDM dari tahun ini sudah dibuat juga pelatihan khusus terhadap agen siber. Ya. Jadi agen siber inilah nanti yang kita harapkan sebagai prajurit terdepan. Kalau dari segi konektivitas nih Pak, ada konektivitas pada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ya Pak ya. Di tahun 2024 ini apa sih tantangannya Pak yang dihadapi oleh SPBE di integrasi data di daerah? Nah, yang perlu dibenahi itu adalah satu infrastruktur. Infrastruktur kita memang masih ada keterbatasan. Kalau dulu penyediaan jaringan inter-internya itu kan di semua SKPD ya. Saya kira itu tidak efisien. Nah, dengan di satu pintu itu jauh lebih efisien.
bahkan bisa memberikan dukungan terhadap pelayanan-pelayanan publik lainnya seperti rumah sakit, kemudian tempat-tempat orang berkumpul seperti gedung olahraga. Nah, dari bandwidth yang kita punya, karena dikelola kita, ini dapat diberikan untuk di pelayanan publik seperti misalnya di tempat-tempat ruang tunggu pasien di rumah sakit. Nah, inilah yang kita dorong. Karena tadi satu pintu, jadi distribusinya sangat teratur gitu ya Pak ya, dan juga sampai gitu ya Pak ya. Dan lebih efisien. Luar biasa banget. Nah, kalau ngomongin soal indeks SPBE Kalimantan Selatan pada tahun 2024, izin jika salah itu ada di angka 3 ya Pak ya. Nah, untuk upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan SPBE Kalimantan Selatan? Dari sisi angka memang resminya belum ya. Walaupun hitung-hitungan itu sudah kita lakukan dan kemarin juga sudah dilakukan audit ya terkait itu. Tentu yang hal-hal yang masih dirasa kurang itu, ini sekarang kita coba perbaiki ya. Intinya kita analisa, kita identifikasi apa yang menjadi kendala atau persoalan atau gap yang kita punya di dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini ya. Nah, jadi ke depan apa-apa tadi yang belum ini kita. Tapi saya yakin dengan implementasi yang sudah kita lakukan itu, tinggal nanti mengemas dalam sebuah tata kelola dan manajemennya. Nah, ini tantangan kita. Nah, mengelola dan memanajemen terkait dengan sistem ini tentu butuhkan kembali lagi komitmen. Dan kami punya pimpinan yang komitmennya tinggi. Ya. Pak Sekda misalnya, beliau di 2023 itu pernah mendapatkan semacam leadership digital yang dinilai oleh asosiasi dan penjuriannya oleh para akademisi, oleh mereka-mereka yang memang pakar atau profesional terhadap itu. Nomor 3 itu, nomor 1-nya yang sudah established seperti Jawa Barat, kemudian yang kedua Jawa Timur, dan di luar Jawa Kalimantan Selatan. Luar biasa banget. Dan itu jadi provokator. Jadi untuk peningkatan transformasi digital, tadi Bapak banyak bercerita tentang bagaimana mensupport rumah sakit, kemudian juga di bidang pendidikan, juga di bidang pemerintahan. Nah, sektor mana yang sebenarnya masih banyak kendala itu, Pak? Di pariwisata itu memang membutuhkan juga infrastruktur di sana. Jadi ada beberapa keterbatasan karena geografis. Tetapi dari sisi penduduknya besar. Nah, masih pegunungan dan sungai. Sehingga infrastruktur jaringan itu masih ada keterbatasan. Kita masih ada sekitar 8% desa-desa dari 2013-an kurang lebih itu desanya yang masih ada sinyal. Makanya sering saya sampaikan dengan kawan-kawan, kita ini adalah penjaga kesehatan sinyal. Karena sinyal itu infrastrukturnya harus betul-betul untuk menjalankan tadi. Nah, provider juga kadang tidak terlalu dia support, karena pariwisata itu kan ramenya hanya akhir pekan. Sabtu, Minggu, sehingga makhluk yang nampaknya itu baru di hari-hari itu. Selebihnya kan makhluk gaib semua, nggak ada kelihatan. Nah, ini juga yang menjadi upaya kita, sehingga fasilitas-fasilitas infrastruktur jaringan itu juga bisa dirasakan oleh para pengunjung. Ya. Daerah mana yang kiranya masih sulit untuk bisa mengikuti transformasi digital itu, Pak? Ya, karena ini berkaitan dengan infrastrukturnya. Kalau indikatornya adalah SPBE, maka nampak itu di beberapa daerah yang memang masih daerah pegunungan, daerah yang sungai itu. Ya, ada di beberapa daerah seperti daerah Kota Baru, Batola gitu ya. Karena daerah itu memang akses ke sana ya. Kalau toh di daerah itu pegunungan walaupun sudah ada PTS-nya begitu, tapi perlu penguatan. Ya, penguatan. Nah, ini yang menjadi juga tantangan. Nah, untuk kedepannya nih Pak, yang akan dilakukan oleh Diskominfo sendiri untuk bisa menyegerakan transformasi digital supaya merata semua dan jauh lebih baik lagi, apa nih Pak? Monggo.
Jadi kalau bicara transformasi digital itu juga tidak terlepas bagaimana upaya kita menginformasikan kepada publik kan ya. Nah, ke depan saya kira kita harus lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok yang berorientasi terhadap informasi terhadap masyarakat. Salah satunya tuh KIM. Mereka ini bisa menginformasikan, bisa menyampaikan. Jadi komunitas. Nah, tugas kami adalah bagaimana meningkatkan kapasitas mereka. Nah, misalnya dengan memberikan kesempatan mereka untuk berinovasi. Nah, kami punya program itu untuk meningkatkan kemampuan mereka itu sehingga di ajang nasional itu kita dorong untuk ikut. Karena mereka menyampaikan bagaimana lingkungan di level desa, ada pariwisata di sana, kemudian ada kearifan lokal di sana, ya, termasuk kulinernya. Betul. Karena kuliner di Kalimantan Selatan itu tidak ada yang enak. Apa? Sangat enak di sana itu. Apa Pak yang khas di sana Pak, Kalimantan Selatan? Banyak di sana, ya. Dari apa kulinernya, bahkan cara makannya pun itu ada semacam ritual, uniknya. Pak, dari kita udah serius-serius nih. Nah, di segmen kedua ini saya mau ngajak Bapak untuk memilih salah satu dengan cepat ya Pak ya. Siringan aja Pak. Yang pertama adalah bubur diaduk apa tidak diaduk? Tidak diaduk. Yang kedua, nasi uduk apa nasi kuning? Nasi kuning. Sate ayam apa sate kambing? Oh, sate kambing lah. Perlu ditanya nggak alasannya ini? Baik, terima kasih Pak Muslim. Sampai nanti langsung flight siang ini ya Pak ya? Insyaallah. Mudah-mudahan lancar semua perjalanannya. Oke, baik sahabat Indonesia, berikut tadi perbincangan kita dengan Pak Muslim langsung dari Kalimantan Selatan. Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar sampai Kalimantan Selatan. Saya Beri Fidadi pamit undur diri, sampai jumpa.